Nah, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara. Pagi ini tema firman Tuhan, kematian yang menghidupkan. Artinya begini, saudara, Yesus itu mati bukan mati konyol. Amin. Dia beda dengan yang bunuh diri, itu mati konyol. Tapi Yesus mati supaya kita yang harusnya mati menjadi hidup. Amin. Jadi tema firman Tuhan pagi ini, kematian yang menghidupkan. Amin. Nah, saya ajak kita dulu membuka Matius 27 ayat 45 sampai 46. Judulnya udah Yesus mati. Yesus itu bukan bunuh diri. Yesus itu dimatikan oleh apa? Tentara Romawi. Jadi dia bukan bunuh diri ya. Ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, 3-4. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara Ayat 47, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang memanggil orang dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat berapa sekarang? 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Betul kan? Ayat berapa? 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu kematian yang menghidupkan. Jadi Yesus jelas mati bukan mati konyol, Yesus hidup bukan mati sia-sia, Yesus mati bukan mati sia-sia, tapi Yesus mati memang dirancangkan oleh Allah supaya lewat kematiannya kita menerima kehidupan. Amin. Ini satu rencana Allah yang luar biasa, saudara. Makanya dalam Yohanes 12 ayat 24 kita lihat dulu sebelum kita masuk dalam pembahasan kita. Makanya di situ dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 24, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, lihat, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Jadi Yesus itu digambarkan seperti biji gandum yang jatuh mati tertanam, tapi lewat kematian menghasilkan kehidupan sampai menghasilkan banyak buah. Amin. Jadi Yesus mati itu bukan mati konyol, bukan mati sia-sia. Dia mati, Alkitab katakan, karena kita berdosa. Alkitab katakan dia mengosongkan diri, ambil rupa manusia, bahkan dia mati di kayu salib supaya kita yang harus mati menerima kehidupan di dalam dia. Amin. Jadi Yesus mati supaya apa, saudara? Kita hidup. Makanya Alkitab katakan juga dalam 1 Korintus 5 ayat 7, dia sebagai yang sulung dari antara orang mati, bangkit dalam kemenangan. Amin. Jadi hari ini, saudara, kita bangga, kita menjadi orang-orang yang percaya Yesus, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita betul-betul sungguh bersyukur. Kenapa? Kematian Yesus memberikan kita hidup. Gak ada nabi yang melakukan seperti ini. Sebut nabi mana yang ada dalam Alkitab pun gak ada. Saya tidak pernah menjumpai satu nabi dalam Alkitab dia bilang, aku mati supaya kamu hidup. Gak ada. Satu-satunya yang mati dan menggantikan kita hanya satu-satunya, namanya Yesus. Amin.
Makanya nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan cuma hanya dalam satu nama, yang namanya Yesus. Amin. Kenapa? Dia mati ganti kita supaya kita harus mati menerima apa? Kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar, kalau gitu apa yang dikerjakan Yesus melalui kematian di atas kayu salib untuk kehidupan kita. Apa yang dikerjakan Yesus melalui kematiannya supaya kita hidup. Kalau gitu apa yang dia kerjakan melalui kematian di atas kayu salib. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pagi ini, saudara. Lewat peristiwa kematian Yesus 2019 tahun yang lalu kurang lebih. Lewat kematiannya apa yang kita terima, saudara, melalui kematian di kayu salib tuh. Yang pertama saya jumpai, melalui kematian Yesus di kayu salib, manusia disadarkan bahwa mereka sedang hidup dalam dosa, bahwa mereka sedang hidup di dalam kegelapan. Jadi kematian Yesus di kayu salib sebenarnya sedang menyadarkan, hei manusia, engkau ada dalam kegelapan, engkau adalah manusia yang berdosa. Coba saudara perhatikan di ayat 45 sampai ayat 46, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi waktu dia mati, Alkitab mencatat di sini mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3, terjadi satu kegelapan yang melingkupi daerah di mana Yesus mati. Tidak dicatat dalam Alkitab berapa mil radius dari kematian Yesus. Mungkin seluruh kota itu mungkin, tapi yang pasti Alkitab mencatat selama kurang lebih 3 jam setelah Yesus mati disalib terjadi kegelapan yang sangat pekat. Artinya apa? Kematian ini menyadarkan, hai umat manusia, engkau sedang ada di dalam kegelapan. Hai manusia, engkau sedang ada dalam kehidupanmu, sedang menjadi manusia yang berdosa. Itu saudara, maka ayat 45 mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya apa? Melalui kematian Yesus salib, manusia disadarkan bahwa mereka sedang hidup di dalam dosa dan mereka sedang hidup di dalam kegelapan. Makanya perhatikan ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus berseru Eli, Eli, lama sabachthani? Kenapa? Karena dia merasakan Allah Bapa telah meninggalkan dia. Pertanyaan kedua, kenapa dia merasakan Allah Bapa meninggalkan dia? Karena dia sudah memikul seluruh beban dosa manusia. Dan Alkitab mencatat Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Jadi ini meyakinkan lewat kematian Yesus menyadarkan, hai kamu semua adalah orang yang berdosa. Ingat wanita-wanita yang menangisi dia. Apa kata Yesus? Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kenapa? Karena saat itu Yesus berkata, sebenarnya bukan aku, kamu yang berdosa. Aku harus menjadi seperti ini. Tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Makanya saudara lihat di sini kan, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Dia betul-betul sudah merasakan tidak ada lagi hubungan persekutuan dengan bapaknya. Bapaknya pergi meninggalkan dia. Kenapa? Karena kegelapan dan dosa telah melingkupi hidupannya. Dan Allah tidak bisa bersekutu dengan hal-hal kenajisan dan dosa. Amin. Maka dia merasakan ditinggalkan oleh Allah Bapaknya. Jadi sini saudara meyakinkan saudara, lewat kematian Yesus di kayu salib ada kehidupan. Kenapa? Pertama, melalui kematian di kayu salib itu Yesus sadarkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi saudara, yang pertama saudara lihat apa yang dikerjakan Yesus melalui kematian itu di kayu salib. Yang pertama, melalui salib manusia disadarkan bahwa manusia adalah manusia berdosa. Manusia adalah manusia yang sedang hidup dalam apa? Kegelapan. Kegelapan itu selalu berbicara lambang dosa. Makanya Alkitab katakan kita adalah anak-anak terang. Amin. Engkau adalah garam dan terang itu sendiri. Amin.
Jadi saudara lihat, jadi sebenarnya lewat peristiwa kematian Yesus 2000 tahun, 2019 tahun yang lalu kurang lebih, kematian itu menyadarkan setiap manusia tuh sudah berbuat dosa. Sebenarnya istilah Paskah tuh harusnya hari Jumat ini, saudara. Dari kata Pesak. Itu mulai terjadi pada kitab Keluaran pasal 12. Itu yang disebut Pesak. Sebenarnya hari Minggu yang kita sebut Paskah itulah namanya sebut apa? Hari Raya Buah Sulung. Tapi saya nggak tahu dari bahasa Indonesia bilang ini jadi Jumat Agung, buat kita nggak ada masalah lah ya kan? Hari Minggu jadi hari Paskah buat kita nggak ada masalah lah, itu cuma bahasa kan. Tapi intinya itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan Jumat Agung sampai hari kebangkitan Yesus. Kenapa dia bangkit? Karena dia mati, ya kan? Tapi kalau mau ikut bahasa aslinya itu dari kata Pesak bahasa Ibrani. Passover, berlalu, hanya berlalu, tidak mampir, tidak singgah. Itu menceritakan peristiwa bagaimana waktu setelah bangsa Israel harus keluar dari apa? Mesir. Tuhan nyatakan tulah satu demi satu sampai ke 9 apa? Fir'aun keraskan hati, tidak mau lepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan itu. Sampai yang terakhir, tulah ke-10, kematian seluruh anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Akan dilanda dengan kematian besok tengah-tengah malam Tuhan curahkan tulah itu. Tapi sebelum itu terjadi ada pesan. Supaya apa? Setiap orang Israel menyembelih korban domba yang tidak bercacat, lalu ambil darahnya, oleskan pada ambang pintu rumah. Sehingga waktu tengah malam tulah itu datang. Begitu tulah itu melihat ada darah itu, hanya dilewati. Masuk ke rumah-rumah orang Mesir pada saat itu. Jadi saya bayangkan waktu baca itu, saya bayangkan besok pagi itu rame luar biasa. Tetangga sebelah nangis, kenapa? Anak gua yang paling besar mati. Yang sebelah lagi apa? Anak kambing gua yang paling tua mati. Semua mengalami kematian. Tetapi hanya orang Israel dibebaskan dari kematian itu. Itulah awal daripada yang namanya Pesak, yang kita kenal dengan istilah Paskah ini. Terus diperingati sampai hari ini. Jadi kita bersyukur. Dan itu semua berbicara tentang Yesus. Amin. Saya pernah jelaskan hari Jumat kan, Alkitab itu perjanjian lama melihat imannya ke depan tentang Yesus. Orang yang hidup setelah Yesus dan sampai hari ini imannya ke belakang, karena Yesus menjadi sentral pokok. Jadi sekarang kita percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang telah mati, tapi kematiannya memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Nah ini kita bersyukur, ini sebenarnya yang disebut dengan Paskah itu. Nah kalau kita sadar ini, hidup kita akan serius dengan Tuhan. Jujur saya tantang kita dengan Tuhan itu serius. Melayani Tuhan serius. Amin. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, kita senang segedarnya, waktu juga kita beri seenak-enaknya ya kan. Jujur aja, kita mau bikin ibadah suka-suka kita, jam berapa kita mau bikin. Kalau sudah harus ada komitmen loh. Loh benar saudara, kita kadang-kadang seenaknya kan. Baru bilang, kaulah segalanya. Kaulah apa? Ada lagunya itu kan. Kaulah segalanya dalam hidupku. Baru persoalan kecil, masalah waktu aja kita tidak bisa komitmen. Baca Mazmur 91 itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kalau kita bicara hitung hari-hari, itu berbicara tentang waktu. Hidup ini adalah waktu, kumpulan waktu. Soal waktu aja kita sudah tidak bisa serius dengan memberi untuk Tuhan yang terbaik. Baru bilang segala-galanya bagi Tuhan. Ini persoalan kecil. Kita bilang setialah dalam perkara yang kecil, engkau akan berkati dalam perkara yang lebih besar. Amin. Ayo saudara, kita serius. Karena apa? Yesus sudah mati, supaya kita yang mati menjadi hidup. Amin. Yang kedua kita lihat, kematian itu menghidupkan. Kenapa kematian Yesus kayu salib itu menghidupkan? Yang pertama, karena melalui salib manusia disadarkan bahwa manusia hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Yang kedua, melalui salib jalan keselamatan terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Artinya melalui kematian Yesus di atas kayu salib, justru jalan keselamatan itu terbuka bagi setiap orang. Amin. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-50 sampai 51. 50 sampai 51. Yesus berseru,
Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan apa? Nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, 50 sampai 51. Saya ulangi, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara lihat di sini, saudara lihat, ini menceritakan apa, saudara? Melalui salib jalan keselamatan terbuka bagi setiap orang, saudara. Bagi setiap apa? Bagi setiap orang. Nah, saudara tahu di dalam yang namanya bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Saya pernah jelaskan yang namanya halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di halaman boleh sembarang orang masuk, makanya yang kacau-kacau itu kan dagang situ kan. Dia pikir nih lumayan nih bait Allah, banyak orang datang hari-hari tertentu kan. Lalu apa yang terjadi? Dagang dia di situ. Sampai Yesus masuk, Yesus bilang ini apa-apa, dia balik semua meja-meja kan. Dia bilang ada disebut rumahku disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Jadi hati-hati kita yang suka dagang dalam gereja. Itu kita jadi penyamun semua, ya kan? Kalau tidak hati-hati pelayanan itu bisa didagangan loh. Loh jujur saya katakan, pelayanan itu bisa jadi dagang. Makanya sampai ada istilah tipu yang paling berhasil ada menipu lah pakai nama Tuhan Yesus. Loh berhasil. Bro tolonglah ini, belilah ini ya kan, CD harga 50.000 misalnya, tolonglah ini 75.000 ya kan, untuk pelayanan. Orang tergerak kan, beli. Padahal kalau mau beli di toko kan lebih bebas kita pilih kan. Udah beli, kesian, telah. Nah ini yang saya bilang, penyamun ya kan. Ayo kita dalam Tuhan kita sungguh-sungguh berikan hati kita, amin. Nah, saudara lihat di sini kan, melalui salib jalan keselamatan terbentang luas bagi setiap orang percaya. Nah itu ada bait Allah, itu ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Setiap orang tidak bisa masuk yang namanya ruang maha kudus. Kapan itu orang boleh masuk? 1 kali 1 tahun. Dan yang masuk itu adalah imam-imam yang tetapkan. Saya pernah jelaskan kok ini. Imam-imam itu dengan segala perlengkapan, pakaian efod yang lengkap, ya kan, terus bagian tubuhnya diikat apa? Oleh tali keluar sampai keluar. Ada gemerincing, masih ingat berarti nanggap apa yang saya pernah sampaikan. Lalu apa fungsi gemerincing itu? Yang orang jual sate itu loh, yang zaman dulu nggak tahu masih ada nggak? Kering, ya kan? Ada 2. Kalau yang kerak, oh patre jual yang saat, ya kan? Saya masih ingat tuh soalnya teman pemain perkusi itu bilang, lu beli tempat anu patri itu loh. Itu seru juga perkusi, werak. Jadi masih ingat saya ngeliat itu. Nah saudara tahu, nah imam yang masuk itu hanya imam ditetapkan 1 tahun sekali. Dia masuk itu bawa korban. Seluruh umat masuk Israel satu bawa korban itu disebut korban pengampunan dosa. Mereka akan masuk ke dalam itu sekali. Nah, dan imam tuh harus mengkuduskan diri, ya begitu dia salah sedikit mati. Makanya ada tali itu nanti sampai luar daripada ruang maha kudus itu. Nah jadi selama aktivitas terjadi dalam ruangan, dia siap mempersiap bergerak gini, kedengaran bunyi itu berarti imam itu masih hidup. Begitu sudah nggak dengar, tali itu dia tarik keluar. Kenapa nggak ada yang masuk gotong? Coba masuk, mati. Saya mau tanya, berhadapan dengan Allah susah banget nggak? Harus melalui imam. Setahun sekali bawa korban itu juga tidak menyempurnakan, berulang-ulang. Tapi apa yang terjadi? Waktu Yesus disalibkan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi begitu Yesus apa di sini dikatakan setelah dia apa? Menyerahkan nyawanya, tiba-tiba saudara lihat tabir bait Allah pemisah antara ruang kudus dan ruang maut terbelah 2 dari atas sampai bawah. Apa maknanya? Ini berbicara bahwa setiap orang sekarang terbuka kesempatan untuk berjumpa dengan Allah secara langsung melalui Yesus. Maka Yesus disebut imam besar. Dia dikorbankan sebagai domba sembelihan.
Domba sembelihan Allah itu, domba Paskah satu kali dan untuk selama-lamanya. Makanya sekarang kita ke gereja enak kan? Datang tenang, suka lenggang ya kan, gak bawa apa-apa kan? Cengap-cengir, gak karu-karuan ya kan? Kenapa? Gak perlu bawa korban. Sudah gitu juga masih tantang-petenteng lagi. Benar gak? Rasa wih. Karena kalau kita menyadari, saudara tahu, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bayangkan berhadapan dengan Allah susah, tapi melalui Yesus itu, saudara, tabir itu terbuka. Artinya apa? Ada kesempatan, jalan keselamatan terbuka, ya kan? Bagi setiap orang yang mau datang kepada Allah hanya dengan satu jalan, percaya kepada Yesus. Amin. Jadi enak gak, saudara? Enak, saking enaknya itu tadi. Lenggang kampung, kantong petenteng, suka-suka gua dah, ya kan? Senang, tetap duduk, nggak senang, keluar, ya kan? Loh, betul saudara, kadang-kadang perkara kecil ini kita anggap sepele, kita nggak rasakan. Coba kalau saudara renungkan, makanya baca firman itu kita perlu renungkan sampai itu menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Saya baca ini jujur, saya nangis loh saudara. Susah banget saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekarang kita sambil duduk di mana kita bisa membangun hubungan dengan Allah, ya kan? Nggak perlu lagi bawa korban. Wih, kalau bawa korban saudara mungkin kita nih, wih, kambing setiap minggu bisa 3 ekor, bawa dosanya paling banyak ya kan? Gajah sekalian dia bawa ya kan? Loh saudara, kita boleh ketawa dengan, tapi saudara, Yesus itu lakukan itu supaya pintu itu terbuka. Kita dapat berjumpa dengan Allah. Amin. Melalui Yesus. Maka barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Dia dikorbankan supaya tabir itu terbelah. Dari atas ke bawah setiap orang bisa berjumpa langsung dengan Bapa di surga, dengan Allah, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Maka dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2 dikatakan dia sebagai pengantara. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal kedua. Sudah? 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang apa? Pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itu sebabnya Yesus mati, gempa terjadi, dan lihat tabir itu terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Jadi orang dari depan tuh, dari halaman bisa langsung lihat itu, namanya ruang Maha Kudus. Wih, saudara, kita bersyukur loh, lewat kematian Yesus kita bisa ada hari ini tempat ini. Amin. Saya selalu berkata, Yesus itu pemurah, tetapi dia itu bukan murahan. Saya ulangi, Yesus itu pemurah, tapi dia bukan murahan. Nah, orang yang menyadari ini, dia tidak anggap main-main dengan kekristenan. Amin. Nah, dengar baik saudara. Maka saya selalu katakan, kalau kita sudah dalam Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, dan selama-lamanya Yesus. Amin. Karena apa? Luar biasa saudara. Agama sampai hari ini berupaya mencari Tuhan, susah banget saudara. Saudara pikir jadi hidup keagamaan tuh gak stres apa? Perjanjian lama tuh stres saudara kalau ikut. Lagi enak-enak gini, waduh, gua harus sholat, harus doa. Loh, itu kan perjanjian lama. Saudara pikir tuh hanya saudara kita yang dari seberang yang berdoa seperti kita. Dalam perjanjian lama saudara juga seperti itu. Saudara lihat Daniel tuh 3 kali loh sehari berdoa. Berarti lagi enak-enak, ya tinggalin dulu pekerjaan. Ini enggak produktif makanya saudara. Lo kalau jadi pabrik itu enggak produktif dong. Tapi saudara lihat, kita dalam Yesus kapan saja, setiap detik, saudara lagi naik mobil, naik angkot, duduk, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Tabir itu sudah terbelah dua. Yesus sebagai pengantara, dan Alkitab katakan dia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Jadi saudara lihat, kekristenan itu luar biasa. Jadi yang kedua saudara lihat, kematian Yesus itu menghidupkan. Kenapa? Yang kedua, melalui salib, jalan keselamatan itu, kematian Yesus di salib, jalan keselamatan itu terbuka bagi setiap orang yang mau datang dan percaya
kepadanya. Nah, hari ini nih anugerah Tuhan, kita bisa tetap ada dalam Tuhan Yesus, kita dapat kesempatan melayani, kita tetap sungguh-sungguh dapat menikmati janji berkat Tuhan itu semua hanya karena anugerah. Amin. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih engkau, kata Tuhan Yesus. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, kematian yang menghidupkan itu. Kenapa? Karena melalui kematian Yesus di kayu salib itu, melalui kematian kayu salib itu memberikan satu jaminan pengudusan yang sempurna. Jadi kita dikuduskan di dalam Yesus, pengudusan itu sempurna. Ayat 52, coba lihat kembali lagi. Ayat 52. Lihat di ayat 52, di situ dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak apa? Orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak apa? Orang kudus. Jadi di dalam Yesus, saudara lihat di sini apa yang terjadi melalui kematian Yesus yang menghidupkan itu. Saudara lihat kenapa? Karena melalui kematian itu, saudara lihat melalui salib itu ada jaminan satu pengudusan yang sempurna. Di dalam perjanjian lama, pengudusan itu selalu berulang-ulang setiap tahun. Coba bandingkan Ibrani pasal 10, Ibrani 10 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut apa? Hukum Taurat. Terus, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkannya apa yang kedua. Ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan apa? Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara lihat, pengudusan dalam perjanjian lama itu berulang-ulang. Setiap kali berbuat dosa bawa korban, setiap kali berbuat dosa bawa korban. Tidak sempurna, saudara. Tetapi seluruh apa yang dituliskan dalam perjanjian lama berbicara tentang apa? Tentang hukum Taurat, semua bermuaranya pada satu pribadi yang namanya apa? Yesus. Dia akan dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pengorbanan dalam Yesus itu sempurna. Amin. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara lihat ya, pengudusan zaman Taurat itu berulang-ulang. Setiap tahun kita harus bawa korban persembahan untuk pengampunan dosa. Tapi Yesus itu cukup satu kali dan selesai. Makanya sekarang kita buat dosa, pengeratan Tuhan, ampuni saya, tadi saya melakukan ini dan itu, ampuni saya, kuduskan saya. Alkitab berkata, dengan hati percaya dibenarkan dan dengan mulut mengaku akan diselamatkan. Amin. Simpel nggak? Sangat simpel. Yesus, kekristenan selalu berbicara hal yang tidak ribet. Gak usah ribet-ribet hidup, amin. Asal kita salah, Tuhan ampuni saya. Makanya pengakuan itu penting, saudara. Sportivitas itu penting di hadapan Tuhan dan sesama. Salah, oke, sorry, gue maaf. Gue minta maaf, gue salah. Karena Pak Alkitab ajarkan itu. Karena apa? Yesus sudah menyelesaikan melalui kematian di kayu salib supaya kita mengalami pengudusan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Makanya nggak perlu berulang-ulang lagi, ya kan? Makanya satu kata di kayu salib, tujuh kata di kayu salib, salah satu teteles tai. Sudah genap, sudah selesai. Wih, saya baca ini luar biasa, saudara. Kekristenan itu mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Dia korbankan nyawanya supaya kita menjadi hidup karena dia. Dan dia katakan sudah genap, sudah selesai. Artinya seluruh hukum Taurat seperti kata Ibrani tadi sudah digenapi. Sehingga kita hidup sekarang bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi dalam hukum kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan gini, saudara. Kita percaya kepada Yesus, Yesus yang bagaimana? Yesus yang sudah mati menggenapi hukum Taurat. Jadi pengertiannya gitu, saudara. Sebab ini seringkali jadi perdebatan. Berarti hukum Taurat nggak berlaku dong, buang aja. Bukan. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu, tuntutan hukum Taurat kata Alkitab, Yesus sudah menggenapi. Jadi sekarang kita yang percaya pada Yesus, kita yang percaya kepada Yesus yang bagaimana? Yang sudah menggenapi hukum
Taurat. Makanya dengan hati percaya, dibenarkan, dengan mulut mengaku akan diselamatkan. Amin. Jadi kita lihat, aduh luar biasa. Makanya Petrus pernah berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang diberikan kepadanya orang yang manusia dapat selamatkan kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayo, di mana tertulis? Kisah Rasul 14 ayat 12. Saudara lihat, semua itu berbicara tentang jaminan keselamatan dalam Kristus yang sudah mati supaya kita hidup. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat. Ini lagi yang keempat. Ayat 52 sampai ayat 53. Kita lihat, jadi kematian Yesus melalui kayu salib. Kita lihat ada apa sebenarnya, saudara? Apa yang dikerjakan Yesus melalui kematiannya itu di atas kayu salib. Yang keempat, melalui kematian di kayu salib ada jaminan kebangkitan dan hidup yang kekal. Saudara perhatikan ayat 52 sampai 53. Nanti saya jelaskan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, saudara perhatikan dulu di ayat 52 ya kan, di sini dikatakan apa? Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang kudus telah meninggal bangkit. Nah, saudara mungkin bertanya, bukankah Alkitab berkata Yesus yang sulung mati dari antara orang mati? Berarti sebelumnya ada, setelah itu ada belum yang bangkit? Tapi kalau saudara perhatikan baca ayat ini, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bingung loh. Ya kan? Sementara Alkitab katakan yang bangkit cuma Yesus satu-satunya sebagai yang sulung. Apa pengertiannya ini? Nah, saya mau katakan saudara, di dalam perjanjian lama, saya selalu jelaskan, iman itu semua bermuara tujuannya hanya kepada Yesus. Ya, jadi Yesus itu menjadi sentral. Perjanjian lama berbicara tentang Yesus. Makanya baca kitab Yesaya, nubuatan itu kan termasuk tentang Yesaya 53, baca nubuatan tentang dia akan disalibkan, baca di situ juga. Yesaya berbicara itu 700 tahun sebelumnya. Kelahiran Yesus juga 700 tahun sebelumnya, Yesaya pasal 9 itu. Nah, jadi orang yang mati sebelum Yesus, tetapi mereka miliki percaya kepada Yahweh itu, Allah dalam Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Mereka mati tapi percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu belum mengalami sesuatu. Tapi begitu Yesus mati, dia juga bangkit, maka manusia rohnya pada zaman itu juga mengalami kebangkitan. Jadi yang belum mati sebelum Yesus, ini yang dimaksudnya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Apanya yang bangkit? Rohnya. Karena Yesus menjadi sentral. Jadi orang yang mati sebelum Yesus, tunggu begitu Yesus mati bangkit, rohnya mereka juga bangkit. Nah makanya sekarang kita dalam Yesus kan kita mati, langsung rohnya kita jangankan mati, sekarang pun roh kita sudah bangkit, hidup di dalam Yesus. Jadi itu berbicara perjanjian lama, orang yang mati dalam Tuhan, yang percaya Yahweh itu, yang percaya Adonai itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu Yesus bangkit, roh mereka juga hidup. Ya kan? Nah, pertanyaan sekarang bagaimana dengan tubuhnya? Termasuk kita dan sekarang kita nih. Setelah mati, kita langsung mati nggak? Hidup nggak tubuh kita? Sekarang roh kita sudah hidup. Makanya waktu kita mati pun roh kita langsung ke Firdaus. Ingat sebelah kanan Yesus yang disalibkan. Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yang satu caci maki Yesus kan? Yang satu bilang kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah sekarang bagaimana dengan tubuhnya? Jadi sekarang kita dalam Tuhan tuh kehidupan roh kita sudah hidup. Manusia roh yang sungguh-sungguh loh ya. Maka saya bilang kekristenan tidak diajarkan itu. Ibadat 3 malam lah, 7 malam lah, 40 hari. Itu nanti kalau ada yang bisa lihat kuasa gelap tuh ada tuh nongol. Ih, lihat om itu yang meninggal, dia duduk sana ikut ibadah.
Benar nggak itu? Setan itu. Loh, kita ini diajarkan ini, Alkitab bilang dongeng nenek-nenek tua. Kita kan diajarkan seperti itu kan. Nah sekarang ubah hidup kita. Kalau toh kita mau merayakan silakan. Ada yang meninggal bikin ibadah silakan. Tapi bukan karena 3 malamnya. Itu malam penghiburan untuk dihibur yang apa? Yang Tuhan yang ditinggal. Karena yang mati dalam Tuhan dia sudah bersama Tuhan. Bersama rohnya bersama Tuhan di Firdaus tuh kan. Nah sekarang bagaimana dengan tubuhnya? Nah tubuh ini saudara secara de jure, artinya dalam konteks kematian orang percaya, baik perjanjian lama maupun sekarang, secara de jure saudara, sejak saat itu sudah mengalami yang namanya kebangkitan. Secara de jure. Jadi dia sudah hidup dalam hukum apa? Kebangkitannya sudah berjalan. Jadi orang mati dalam Tuhan nih, kebangkitannya secara de jure, kebangkitan tubuh itu sudah berjalan, berlaku hukum kebangkitan itu. Tapi de factonya, secara de facto nanti tunggu waktu Yesus datang kedua kali. Ngerti? Jadi kita orang Kristen yang sekarang sungguh dalam Tuhan mati, rohnya sudah pasti bersama Tuhan ada di Firdaus, tetapi manusia fisiknya ada dalam tanah. Dia nanti itu, tapi hukum kebangkitan itu sudah berjalan secara de jure, tapi faktanya nanti waktu Yesus datang kedua kali. Makanya Alkitab bilang orang yang pertama mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dulu dengan pakai tubuh kemuliaan. Kan ingat ada ayat itu. Nah orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, baru yang keduanya itu diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan. Jadi misalnya nanti jam 1 Yesus datang, ini umpama, jangan yang saudara cerita di luar lagi bilang ajaran GBI Gerak Sukacita. Waduh, Yesus jam 1 datang. Aneh lagi nanti. Ini umpama. Kita lagi makan nih dua kan, sebentar kan ada kan makanan kebangkitan tuh. Makannya apa ya? Sarapannya sup ya? Sup kebangkitan. Umpama kita makan itu ya. Tiba-tiba apa? Yesus datang. Yang pertama dibangkitkan dari yang sudah mati lebih dulu. Nah kita masih hidup umpamanya kan 1 jam kemudian. Kecuali kalau saudara mau mati 5 menit lagi, itu lain cerita. Begitu kita lagi makan, total tubuh kita nih diubah dalam sekejap jadi tubuh kemuliaannya. Bentuknya gimana? Ya saya secara pasti nggak tahu, tapi saya tetap percaya mungkin seperti waktu Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit kan tubuhnya kemuliaan, tiba-tiba dia bisa di sana, bisa di sini ya kan? Tubuh kemuliaan itu. Nah, jadi saudara lihat di sini. Jadi ayat 52 di sini dikatakan dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal apa? Bangkit. Nah, kebangkitan terjadi saat itu khusus untuk orang-orang sebelum Kristus, tapi yang percaya kepada Allah. Abraham, Ishak dan Yakub itu, mereka mengalami kebangkitan roh. Sekarang kita pun setelah Yesus mati bagi kita, kita sudah mengalami kebangkitan roh. Kita ada dalam Tuhan, roh kita diperbaharui. Amin, roh kita hidup. Nah, yang kedua kita mengalami kebangkitan secara fisik itu sekarang itu hukum itu sudah berjalan, tapi faktanya tunggu nanti Yesus datang kedua kali. Kita mengenakan apa? Tubuh yang baru. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus yang menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang itu mungkin menampakkan banyak orang-orang lain yang ada saat itu ya, roh-roh itu ya. Jadi saudara mengerti di sini ya. Nah di sini Alkitab katakan dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi saudara lihat di sini hal yang keempat, melalui salib itu kematian Yesus di kayu salib berikan satu jaminan kebangkitan dan hidup yang kekal. Coba saudara buka Yohanes pasal 11. Ayat 20 berapa? 25 sampai 26. Coba. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun apa? Ia sudah mati. Terus 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah ini, jadi yang hidup dalam Tuhan, saudara tidak akan mengalami namanya kematian kekal. Fisiknya mati. Begitu teng mati, rohnya langsung di Firdaus. Fisiknya aja yang dalam tanah. Tunggu nanti kedatangan Yesus kedua kali. Fisik itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup, hidup kita tiba-tiba berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dahsyat gak? Maka dicerita-cerita dulu kan,
Kalau sampai ada pilot katanya harus satu Kristen, satu non Kristen, ya kan? Supaya katanya tiba-tiba Yesus datang, tak, hilang dia. Diangkat kan, dan bukannya dalam hati saya kalau diangkat, kalau enggak kan kekristenan tidak menjamin. Loh, memangnya sebenarnya saudara yakin sudah diangkat? Loh, kalau kita hanya menjadikan Kristen sebuah agama kan nggak ada jaminan dong, ya kan? Kekristenan harus menjadi pola hidup seperti Kristus. Itulah istilah Kristen dari kata Kristianos, Kisah Rasul pasal 11. Dari kata Kristianos artinya pengikut Kristus. Apa yang diikuti? Pola kehidupan Kristus, kasih Kristus harus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Nah, baru kita akan mengalami hal itu. Coba buka lagi dalam Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu sama dengan kematian siapa maksudnya? Yesus. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Kita menjadi satu dalam kematian Yesus, maka kita pun juga menjadi satu di dalam kebangkitan Kristus. Jadi jelas kematian Yesus itu memberikan kehidupan bagi kita. Kenapa saudara? Karena melalui kematian di kayu salib, Yesus yang mati di kayu salib berikan satu jaminan kebangkitan dan hidup yang kekal. Maka saya mau katakan, orang Kristen mati satu kali, tapi hidup dua kali. Orang di luar Kristen hidup satu kali, mati dua kali. Loh, betul saudara. Kita hidup ini kan hanya perpindahan, karena sejak manusia jatuh dalam dosa, rohnya diperbaharui oleh Tuhan, tapi fisik ini masih tetap warisan daripada dosa. Makanya harus mati. Ya kan? Seperti tadi dikatakan, benih itu harus mati kan? Supaya nanti waktu kita bangkit, waktu Yesus datang kedua kali, tubuh kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Amin. Jadi kita mati ini hanya fisik. Makanya saya selalu katakan, orang yang percaya semua dalam Kristus mati cuma satu kali tapi hidup dua kali. Orang yang tidak percaya hidup satu kali, mati dua kali. Amin. Nah, itu seperti hari ini saudara, persiapkan hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita mengalami hal itu. Loh, sekarang tujuan kita ngapain pagi ini di sini? Tentu kita mengharapkan satu kehidupan kekal dan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Yang terakhir kita lihat yang kelima. Saudara senang pasti dengan kata-kata yang terakhir. Tapi masih ada 5 poin dalam terakhir nih. Ya kan? Kalau dengan terakhir terus senyum-senyum saudara. Gimana-mana saya kalau hotdog sudah bilang terakhir. Kadang-kadang saya sengaja ngomongin terakhir. Ih, langsung bangun. Senang. Padahal terakhirnya ada 5 poin saudara. Aduh, haleluya. Sukacita dong kita. Jagoan kita terpilih. Jagoan gua nggak tahu kalau saudara jagoannya apa ya kan? Ini, aduh, saya jujur nonton tuh TV ini kok aneh-aneh aja. Peristiwa 2014 dikembaliin lagi gitu loh, ya kan? Iya kan? Benar-benar loh, nggak bisa masuk akal loh. Kalau ini kayak anak-anak kecil, ya kan? Ya, sama saudara nggak kepilih, tapi gua kepilih, ya kan? Nah itu udah naik kelas. Ini sore ini kita ngobrol-ngobrol santai-santai. Saudara lihat yang terakhir, ada kemarin ada pengumuman lagi kan? Ya kan? Saudara lihat nggak Sandiaga punya muka? Malu dia. Itu ya berarti dia normal tuh. Dia sampai nggak mau lihat, mukanya tertekan kan karena nggak ikut gaknya enak. Namanya dia satu koalisi kan? Ya benar loh. Bayangin kita ngaku-ngaku atau nanti dilantik orang lain apa? Orang normal kan malunya minta ampun kan. Ini kan peristiwa 2014 kembali loh, terjadi kan? Ya, tapi ya itulah. Bangsa paling antik di dunia ini kayaknya Indonesia nih. Tapi nggak apa-apa ya kan? Saya tetap percaya doa orang benar besar kuasanya. Saya tetap percaya bangsa ini kita berdoa itulah hasilnya. Saudara ingat gak? Elia cuma satu orang bertanding dalam berdoa, pertandingan iman dengan 450 Nabi Baal plus 350 Nabi Asyera, 800 total. Akhirnya yang menang apa? Hanya Elia. Karena apa?
Doa orang benar sangat besar kuasa. Amin. Makanya kita berdoa lah buat bangsa ini. Saya percaya ini semua hasil daripada doa. Ya kita tetap berdoa terus sampai semuanya selesai. Amin. Ya selamanya kita berdoa untuk bangsa. Ya kan? Selamanya saudara bangun pagi berdoa, selipkan, malam mau tidur berdoa untuk bangsa ini terus. Amin. Supaya damai sejahtera Tuhan hadir di negeri ini. Kita kembali sekarang yang kelima, yang terakhir. Kita lihat kematian memberi hidup. Berikan kehidupan saudara ya. Kematian Yesus apa? Yang menghidupkan itu ya. Sekarang kita lihat kematian itu, melalui kematian Yesus kayu salib, apa yang kita terima? Yang kelima, melalui salib membuktikan bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan Raja. Perhatikan ayat 54. Ayat 54. Di situ dikatakan, Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi pasukan-pasukan, kepala pasukan yang berjaga-jaga setelah peristiwa Yesus disalibkan itu, tiba-tiba dia lihat terjadi gempa bumi, dia lihat terjadi tabir yang terbelah dua dan sebagainya. Dia lihat sesuatu yang sangat spektakuler terjadi pada saat itu. Dan akhirnya apa yang dia katakan ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi apa? Sangat takut. Karena mereka melihat peristiwa itu terjadi. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi melalui kematian Yesus, saudara lihat, membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah. Dan ini diakui oleh siapa? Kepala pasukan itu, saudara lihat. Dia sampaikan, sungguh ia benar-benar anak Allah. Makanya Alkitab berkata nanti satu saat setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Amin. Jadi saudara lihat kematian Yesus itu, saudara lihat memberikan kehidupan. Apa yang terjadi saudara yang dia berikan bagi kita melalui kematian di kayu salib, membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Jadi saya mau jelaskan gini saudara, Yesus itu menjadi Tuhan bukan karena kebangkitannya. Bingung saudara, ini ajaran dari mana lagi? Yesus menjadi Tuhan dan Raja bukan karena kebangkitannya, tapi karena dia Tuhan dan Raja maka dia bangkit. Amin. Jadi dia mendapat dikatakan dia Tuhan dan Raja bukan setelah dia bangkit, oh berarti benar-benar dia Tuhan. Bukan. Tapi karena dia Tuhan pasti dia bangkit. Amin. Oh dia kan Tuhan yang turun menjadi manusia, mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan manusia, ya kan? Mengosongkan diri. Lalu apa? Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Jadi awalnya dia Allah Tuhan sendiri enggak? Iya. Berarti dia bangkit, memang pasti bangkit dan harus bangkit karena dia adalah Tuhan dan Raja. Jadi ini satu kebanggaan saudara, kita ikut dia, kita ikut Tuhan yang benar dah, pasti dah. Makanya gak usah yang lain-lain saudara, ya kan? Maka Alkitab katakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku, ya kan? Coba buka dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 di situ dikatakan, Ia sendiri telah mengikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Haleluya. Berarti saudara lihat kematian Yesus melalui salib membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sekaligus dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya saudara mengatakan salib itu lambang kutuk. Amin. Tetapi sekaligus salib itu juga lambang kemenangan. Ya kan? Dia betul terkutuk maka disalibkan.
Kemarin dijelaskan kan, kali minggu kemarin datang, tahu saudara lihat, salib Yesus tidak ada kepalanya. Itu kan hanya gambaran estetika aja supaya keren ya kan. Salib Yesus tuh hanya apa? Kayak huruf T. Jadi saudara bayangkan waktu kepalanya waktu begitu dia hembuskan, kepadamu aku serahkan nyawaku, dia bilang pada bapaknya, langsung kepala tergolek saudara. Karena nggak ada tempat bertahan. Huruf T nih loh. Ini fakta sejarah loh. Kemarin kan teman saya yang khotbah tuh, dia sendiri udah pergi ke Israel, dia langsung lihat di tempat itu bentuk-bentuk salib itu. Yang lain ada. Karena apa? Karena dia benar-benar datang memperdamaikan manusia itu, amin. Dia mati untuk kita yang berdosa, supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan apa? Dengan sesama. Jadi saudara bayangin dia tergeletak begitu kepalanya ya kan? Waduh, luar biasa ya kan? Itulah salib yang Yesus harus alami seperti itu ya kan? Jadi saya mau katakan itulah lambang kutuk. Terkutuklah orang yang di atas kayu salib itu. Makanya dosa-dosa berat itulah yang disalibkan. Jadi Yesus diperhitungkan sebagai manusia yang dianggap melakukan kejahatan yang sangat berat. Padahal saudara lihat raja menjumpai nggak? Nggak ada, sampai cuci tangan kan? Tapi emang dia harus dimatikan bagi saudara dan saya. Tapi sekaligus salib itu berbicara tentang kemenangan. Kenapa? Hari yang ketiga dia mati sebagai yang sulung bangkit dalam kemenangan. Sampai orang kadang-kadang udah nggak ngerti maknanya kan, dia pakai salib gede-gede, gantung anting salib. Ada yang ngeri di sini, cewek-cewek dia belah itu baju, dia belah kan. Yesus tergantung di antara dua gunung, dia bilang, antara Bukit Sion dan Bukit Zaitun. Nggak ngerti. Kalau salib itu kemuliaan luar biasa bagi kita orang percaya, amin. Dia mati karena kutuk, tapi dia bangkit dalam kemenangan. Makanya hargai setiap salib yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Kita nggak sanggup, tapi Yesus minta setiap hari kita pikul salib. Salib siapa? Salib kita. Ngiring Yesus, sangkal diri, pikul salib. Ada tantangan, ada masalah, ada apa ya, tapi tetap tidak meninggalkan Yesus. Itu namanya sangkal diri, pikul salib. Amin. Maka saya selalu katakan, sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Jangan hanya pernikahan kita tinggalkan, atau karena apa aja, karena uang kita tinggalkan. Loh betul saudara, banyak terjadi peristiwa seperti ini. Hanya karena nikah, tinggalkan Yesus. Padahal jujur, hidup kita berapa lama sih? Alkitab bilang 70 tahun. Ya kalau 70, ya kan? Setelah itu ngapain kemana? Tapi orang yang sudah hidup dalam Tuhan, dia menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya kira demikian firman Tuhan. Pagi siang ini saya katakan, saya simpulkan firman Tuhan. Kematian itu yang menghidupkan. Yesus mati supaya kita yang harus mati menjadi hidup. Kenapa saudara? Karena melalui kematian di kayu salib, kita disadarkan kita ini manusia berdosa. Amin. Kita semua ini berdosa, kita telah berbuat dosa, tapi puji Tuhan di dalam Dia ada pengampunan. Yang kedua, melalui kematian salib ada keselamatan yang terbuka bagi kita orang yang percaya. Jadi kita percaya hanya keselamatan hanya ada satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, melalui kematian salib ada jaminan pengudusan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita salah, ya udah datang Tuhan, ampuni saya berdosa, saya berbuat ini ampuni saya. Saya percaya dengan iman, saya percaya kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Yang tidak bisa mengampuni hanya sesama kita. Yang tidak bisa mengampuni itu mertua, istri, suami, kakak. Loh iya saudara, Yesus tuh begitu kita bilang apa? Ampun, selesai. Maka dibilang seperti jauhnya apa? Sejauh timur dari barat kan? Yang susah ngampuni kan kita. Ingat-ingat kan? Sudah lupa, ingat lagi, kambuh lagi ya kan? Padahal Yesus, saya selalu bilang begini, Yesus itu bisa berbuat apa saja. Dia bisa bangkitkan Lazarus yang sudah mati di kubur, tapi satu yang tidak bisa, mengingat-ingat dosa kita di masa lalu. Itu Yesus. Maka dia bilang waktu tetelestai, itu selesai semua. Ayo saudara, kita terus mengampunilah apapun. Siapa sih kita? Emang kita lebih baik dari orang lain? Gak ada yang sempurna.
Kita juga yang kita bilang rasa kita paling baik, padahal kita juga sebenarnya rasa tidak baik kita rasa paling baik itu juga sudah berdosa. Ya kan, kita rasa kita paling kan. Ayo, biar kita saling mengampuni, amin. Karena salib itu memberikan jaminan, kematian Yesus itu memberikan jaminan ada kebangkitan hidup yang kekal. Dan melalui salib membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup itu. Jadi kita menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.